Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Perhatikan, kita akan menentukan jarak pada ruang dimensi 3. Yang pertama, jarak titik ke titik lainnya. Untuk membayangkan bagaimana kita menggambarkan di ruang dimensi 3, untuk bisa menggambarkan, akan kita tuliskan dulu. Dimensi 3 itu dimensinya ada 3. Kita buat sumbu, ada 3 macam, ada X, ada Y, kemudian ada Z. Nah, di sini kalau kita biasanya di ruang dimensi 3 itu X dan Y, itu cukup ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang ya. Nah, kalau ada Z itu ada ke atasnya. Jadi ruangan semuanya dibagi menjadi 8 sehingga dinamakan oktav. Oktav ada 8 oktavnya, 1, oktav 2, oktav 3, oktav 4 sampai oktav 8. Nanti kamu cari ya. Ini ada X, ada Y, ada Z-nya. Nah, oktav 1 sampai dengan 4 itu posisinya ada di atas sumbu Y. Kita simbolkan X-nya itu, X positif itu depan, X negatif itu yang bagian belakang. Ini 0,0 di sini ya. Jadi 0,0 itu titik pusatnya. Y itu ke kanan positif, ke kiri negatif. Ke kanan positif. Kemudian X tadi depan positif, ke belakang negatif. Demikian juga Z. Z itu ketinggian. Jadi kalau dari pusat itu ke bawah Z-nya negatif, kalau ke atas positif. Nah, misalkan ini kita akan melukis kubus itu di oktav 1. Oktav 1 itu yang mana? Yaitu X positif, Y positif, Z positif. Positif semua ini ya. Nah, ini kita sedang melihat kubus di oktav 1, yaitu semuanya positif. Seandainya kita menggambar di oktav 2, oktav 2 itu berarti, jadi oktav 1 sampai 4 tadi adalah di atas sumbu Y ya, sehingga Z-nya positif semua. Nah, kemudian oktav 2 itu berarti di belakangnya yang tadi oktav 1, belakangnya masih di atas ya, belakang atas. Belakangnya berarti oktav 2. Oktav 2 itu X-nya positif apa negatif? Negatif. Y-nya masih sama ya, positif. Nah, Z-nya positif semua ini sampai oktav 4 ya. Artinya apa kalau Z positif semua ini? Di atas, bagian atas ya, bagian atas. Jadi oktav 1 sampai 4 itu Z-nya positif. Kemudian oktav 3 berarti kan mutarnya berlawanan dengan jarum jam ya. Berarti yang tadi kita sudah muter ini oktav 1, terus ini sampai sini oktav 2. Kemudian ini di belakang lagi oktav 3. Z-nya masih positif. Berarti oktav 3 X-nya positif apa negatif? Ini ya, yang ini. Coba perhatikan. Nah, X-nya negatif. Y-nya negatif. Nah, Z-nya masih positif. Nah, udah, berikutnya kita hapus dulu biar tidak bingung. Berikutnya oktav berapa? 4. Tadi ke sana berarti oktav 4 itu yang mana? Yang ini ya. Nah, yang ini. Bagian atas. Yang ini yang tadi bagian atas, yaitu X-nya positif. Ya, Y-nya apa? Negatif. Ya kan? Sebelah kiri Y-nya negatif. Nah, itu oktav 1 sampai 4. Nah, sekarang kamu cari oktav yang lain. Berapa? Sebentar.
Kamu isikan ya. Ini tugas pertama, nanti akan ada isian Google Classroom. Kamu isikan tanda-tanda oktav 5 sampai 8. Nah, berikutnya kita menentukan jarak titik ke titik lainnya. Ya, bisa dengan menggunakan yang pertama, misalnya ini tadi kita menggambar titik D itu 0,0,0, yaitu kita menggambar di oktav 1. Nah, misalnya panjang sisinya 2, berarti ini tadi sumbu X, sumbu Y, sumbu Y ya. Berarti titik A ini adalah 2, Y nya 0 ya, ketinggiannya juga 0. Titik B ini dihasilkan dari titik A tapi digeser 2 ke kanan, sehingga yang tadi 2,0 menjadi 2,2. Ketinggian masih 0 karena tidak ke atas ya, masih di lantai bawah, yaitu ABCD lantainya. Kemudian C ini adalah titik D digeser ke kanan, sehingga sesuai sumbu Y bergeser 2. Salah ya nulisnya. Jadi titiknya berapa? C ini 0,2, ketinggiannya masih 0. Jadi semua huruf titik di bawah A, B, C, D itu Z-nya semua 0 karena kita menggambar di oktav 1, yaitu X-nya positif, Y positif, Z-nya positif. Kemudian kita tinggal tarik ke atas nih titik E. Titik E ini adalah titik A yang ditarik ke atas, sehingga sama dengan A. Tinggal narik ke atas itu sumbu Z itu paling belakang ya. Jadi titik itu misalnya titik A, ini X, Y, Z menuliskannya. Ini namanya absis. Ini Y apa biasanya? Koordinat. Z itu apa namanya? A sebutannya ya, aplikat. Nah, sama dengan F. F dengan B ini adalah di atasnya ya, sehingga apa ini? 2, 2,2. Nah, sekarang coba G berapa G? 0, 2. Nah, ketinggiannya berapa? 2. Kemudian H itu D tapi dinaikkan ke atas ya, sehingga menjadi 0, 0, 2. Demikian adalah menggambarkan kubus di oktav 1 di X positif, Y positif, Y positif. Sehingga kalau bentuknya begini, ini namanya panjang sisinya berapa? 2. Panjang rusuknya 2. Nah, berikutnya kita akan menentukan jarak, misalnya ya, jarak titik B ke titik D. Berarti yang kita cari adalah apa ini? BD. Nah, simbol jarak itu pakai nilai mutlak. Ini artinya nilainya selalu positif, tidak ada nilai negatif. Nah, mencari jarak ini bisa dengan Pitagoras tanpa titik ya, karena kita sudah tahu panjang sisinya. Yang kedua bisa dengan titik, karena kita sudah belajar titik di ruang dimensi 3. Nah, sekarang pakai cara yang pertama dengan Pitagoras. Dengan Pitagoras kita bisa menggambarkan gambar aslinya seperti ini ya. Ini titik A, ini titik B, ini titik D. Sementara panjangnya rusuknya berapa? 2.
Sehingga BD akar berapa ini? 2 kuadrat Pitagoras ya, tambah 2 kuadrat sama dengan berapa? 8. Akar 8 itu 2 akar 2 kali 4 kan? 4 di akarnya 2, akar 2 tetap tidak bisa diakarin. Ini kalau menggunakan Pitagoras ya. Berikutnya kalau menggunakan titik. Kita lanjutkan. Nah, kita tahu titik B itu 2,2,0, kemudian titik D itu 0,0,0. Jarak titik ke titik dengan rumus X ya. Y dan Y itu kalau kita kemarin sudah belajar di kelas 10-11 itu ruang dimensi 2, ini tinggal ditambah Z-nya. Nah, rumusnya seperti ini ya. Ini kita sudah belajar di kelas sebelumnya. Nah, ini tambahannya Z2 min Z1 kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan X2 min X1. Nah, D-nya 0 ya, kebetulan 0. 0 min 0 min berapa? 2 kuadrat ditambah Y2 0 min, nah kebetulan juga 2 juga nih. Ini Y-nya kuadrat, Z-nya berapa? 0 min 0 kuadrat. Apakah sama dengan tadi? 0 min 2 dikuadratin jadi 4. Pasti positif ya. Mbak 4 kuadrat. 4 aja. Akar 8 juga ya. 2 akar 2. Jadi ini teknik mencari jarak dua titik. Yang pertama tadi dengan bangun geometrinya, yaitu Pitagorasnya. Yang kedua ini dengan menggunakan titik-titik yang dimana kita pernah belajar namanya vektor ya. Dulu ada pelajaran namanya vektor, di fisika juga belajar ada namanya vektor. Ini kita menentukan dengan dua cara. Contoh berikutnya, jarak A ya, lupa ini. Jarak A ke titik G. Yaitu simbolnya apa? AG. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadinya ini siku ya. AG kita cari segitiganya yang bisa siku. Nah, dengan bangun ruang ini siku-siku di C. Sehingga kalau diketahui panjang rusuknya A cm, berarti AG rumus Pitagorasnya apa? AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Salah ya, enggak tulisnya. CG panjang CG kuadrat. Nah, AC tadi kita sudah mencari ya. AC dengan BD sama apa tidak? Sama, itu namanya diagonal sisi. Kalau tadi sisinya 2, panjang BD 2 akar 2. Berarti kalau sisinya A, panjang BD-nya A akar 2, A akar 2. Itu diagonal sisi ya, kuadrat. Ini sudah hafal nih. CG adalah A, berarti A kuadrat. Ini kalau dikuadratkan, A akar 2 A kuadrat, akar 2 kuadrat 2, jadi 2A kuadrat ditambah A kuadrat berapa? 3A kuadrat. 3A kuadrat. A di akar jadi A kuadratnya. Nah, jadi A akar 3 ya.
Berarti jarak A ke G adalah A akar 3. A-nya berapa? Ya kalau nggak ada soalnya ya A sesuai soalnya. Kalau A-nya 5 ya 5 akar 3. AG ini simbolnya apa namanya? Namanya apa? Diagonal ruang. Diagonal ruang pada kubus A akar 3. Jadi itu jarak A ke G sama dengan diagonal ruang kubus tersebut. Nah, kalau pakai yang tadi ya, titik ya. 2A itu tadi kalau apa? Rusuknya S berarti A ya, diganti A tadi. S A atau sama. Berarti ini A, 0,0. Kemudian titik G tadi berapa? Titik G itu C diatasin jadi 0, A, panjangnya A ya, A. Sehingga AG titik 1 dikurangi titik yang satunya. Boleh A dikurangi yang G, boleh yang G dikurangi A, tapi konsisten ya, biar sesuai pelajarannya harus konsisten. A kurangi 0 X-nya ya, kuadrat. Y-nya 0 kurangi A, kuadrat. Y-nya 0 kurangi A. Min A kuadrat. A dikurangi 0 tetap A, jadi A kuadrat. 0 min A dikuadratkan sama A kuadrat. Ini A min A ya, min A kuadrat jadi sama dengan A kuadrat. Ada berapa semua A-nya? A kuadratnya 3A kuadrat diakar A akar 3. Nah, ini teknik yang lain dengan menggunakan titik-titik pada ruang dimensi 3. Berikutnya ini adalah soal ketiga, contoh ketiga ya. Contoh ketiga ini adalah tugasmu nanti di Google Classroom, menentukan apa namanya, pada kubus ABCDEFGH diketahui titik P adalah titik potong EG dan HF. Tentukan jarak A ke titik B. Silakan kamu kerjakan hasilnya berapa, kamu tuliskan nanti di Google Classroom sesuai yang share. Oke, ini contoh ketiga. Jadi ini soal selanjutnya ya. Berikutnya soal latihan, nanti kelanjutannya kamu jawab di Google Classroom. Soalnya yaitu titik P adalah titik pertengahan antara B dan F ya, seperti gambar tersebut di atas. Nah, tentukan jarak A ke titik P. Gampang kan? Berikutnya adalah jarak titik ke garis ya. Jarak titik ke garis ini kita lihat ilustrasinya. Ada garis G, ini garis G lurus. Kemudian ada titik A nih, titik A. Jarak antara A dengan G, kita tarik garis dari A sehingga tegak lurus kepada G. Ya, ini tegak lurus di sini. Nah, jadi jaraknya yang mana? Nah, ini. Jika ini kita namakan A aksen, jadi jaraknya adalah jarak titik A ke garis G adalah simbolnya di situ A aksen. Ya. Nah, contohnya diketahui kubus dengan panjang 5 rusuknya, jarak titik A ke HG. A-nya nggak kelihatan nih ya, ini ada A-nya di sini. Oh iya, udah kelihatan. A sudah kelihatan, tadi nggak kelihatan. Jadi ditanyakan A ke HG. Maka kita buat garis HG-nya, HG-nya ini A ke HG. Jaraknya di mana? Ini A ke HG, HG di sini. Nah, ini paling dekat adalah yang tegak lurus.
Jelek banget gambarnya, maaf ya. Nah, ini jarak A ke HG, ini A, ini HG. Nah, ini kalau dilukis, ya. Nih kita cari siku-sikunya di mana? Ternyata di sini sudah siku. Berarti kalau digambar aslinya, gambarnya aslinya ya, kita buat terpisah. Ini H, ini A, dan ini G. Ini adalah siku-siku. Coba kamu bayangkan ya, sampai ketemu bayangannya. Nah, AH itu tadi, ini kalau 5 cm, AH itu diagonal sisi, berarti 5 akar 2. Jadi jaraknya yang mana? Nah, jaraknya yang siku ini, yang siku terhadap HG. Ini kan HG. HG yang ditanyakan A ke HG, berarti yang siku-siku. Sikunya di mana? Di AH. Jadi jawabannya adalah AH. Berapa AH? 5 akar 2 cm. Contoh 2 ini, diketahui kubus seperti itu, panjangnya rusuk 6, tentukan jarak titik B ke AG. B-nya di sini, AG nih, yang biru itu AG. Sehingga titik B itu dicari yang siku terhadap garis tersebut ya. Nah, kalau kita gambarkan nih begini. Ini A, ini G. Ini di sini tidak tahu pasnya ya. Belum tahu pasnya. Ini adalah siku-siku. Yaitu ini titik B. Jaraknya ini misalnya namanya B aksen ya, bayangannya. B aksen itu namanya diproyeksi titik B terhadap AG, itu tegak lurus ya. Jadi yang kita cari adalah BB aksen. Nah, bagaimana mencari BB aksen? Ya, coba BB aksen kita cari bisa dengan segitiga ABB aksen atau segitiga BGB aksen. Ya, ada dua segitiga, kanan dan kiri. Coba perhatikan A, B, G. A, B, dan G. Perhatikan ini. Nah, ini kan A, B, G. A, B, G. A, B, G. Ini siku-siku ya. Kelihatan siku-siku kan? Tadi kita sudah mencari AH tadi kan, sama dengan BG ya. AHG tadi siku-siku, sama ABG. Ini siku-sikunya di titik B, ini siku-siku. Sehingga kita bisa menggunakan konsep luas. Kita bisa menggunakan konsep luas untuk mencari panjang B aksen. Gimana luasnya kalau siku-siku, luas segitiga? Setengah alas kali tinggi ya. Ini tempat sikunya di mana? AB itu 6, setengah AB kali BG. Nah, luas segitiganya setengah. AB itu 6, BG itu diagonal sisi yaitu 6 akar 2. Jadi berapa ini? Jadi 3 ya. 18 akar 2 itu luasnya. Terus apa hubungannya dengan mencari BB aksen dengan luas? Berikutnya, BB aksen luas segitiganya AB. Nah, luas segitiga menggunakan AG, yaitu setengah alasnya ini AG itu ya, AG kali tingginya yang sikunya ini apa? BB aksen. Ya. Nah, ini biar bagus.
Jadi luas segitiga menggunakan AGB, BGA ya, segitiganya. Setengah AG itu ini kali tingginya BB aksen. AG tadi lihat yang biru ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu A akar 3 ya. Jadi 6 akar 3. BB aksen ini kita yang akan cari. Nah, BB aksen misalnya namanya X ya. Nah, X nya yang kita cari ini dibagi 2 jadi 3 akar 3 ya. Nah 3 akar 3 ini luas segitiga, sementara yang di sini juga sama luas segitiga yang sama ya. Nah 18 akar 2, sehingga ini X nya hilang kemana, X. Nah, jadi 3 akar 3 X ini harus sama dengan 18 akar 2. Jadi X sama dengan, nah kamu selesaikan itu ya, hasilnya berapa. Ini adalah pertanyaan ke-5 berikutnya ya. Nanti lihat di Google Formnya, Google Classroom lupa ya. Jadi nanti X nya berapa. Ini ada soal nomor 5. Nah itu contoh kedua tentang jarak titik ke garis. Nah berikutnya contoh 3 itu pada limas beraturan. Diketahui panjang rusuk alas 12. Kalau beraturan itu alasnya persegi ya, sama semua. Panjang rusuk tegak 12 akar 2. Jarak A ke TC ini sudah terlukiskan. Jarak A nya ini TC. Jadi kita buat garis tegak lurus, sehingga kalau kita gambarkan menjadi, nah, ini T, ini C, ini A ya, tegak lurus di sana. Ini AC kita gambarkan di sini AC-nya. Nah, sudah kelihatan. Nah, ini yang ditanyakan adalah AA aksen. Coba perhatikan AC. AC ini adalah diagonal sisi alasnya. Kalau sisi alasnya persegi 12 berarti AC adalah 12 akar 2. Coba perhatikan ini TA. TA itu 12 akar 2. Kemudian TC, berapa TC? Kebetulan sama semua ya. TC ini juga 12 akar 2. Artinya ini adalah segitiga sama sisinya sama semua. Kalau sama semua otomatis ini tegak lurusnya di mana? Di tengah-tengah ya. Betul nggak? Tengah-tengah. Kalau tengah-tengah berarti yang bawah 6 akar 2, yang atas ini juga 6 akar 2. Nah, kita tinggal mencari siku-sikunya ya. Ini A, ini C, ini A aksen. AC berapa? 12 akar 2. Kemudian CA aksen 6 akar 2. Sehingga kita akan mendapatkan AA aksen. AA aksen berapa? Akar 12 akar 2 kuadrat yang panjang ya. Ini kan siku-siku berarti Pitagoras. Yang panjang 12 akar 2 dikuadratkan menjadi 288. 12 kuadrat itu 144 ya. 144 akar 2 dikuadratkan 2. 144 dikali 2 288. Dikurangi CA aksen 6 akar 2 kuadrat 36 kali 2 72. Jawabannya berapa ini? Ya, coba perhatikan. AC ya dan TC sama kakinya ya. AC juga, AC itu diagonal sisi alas sehingga alasnya 12 berarti 12 akar 2. Kemudian ini sama tadi ya. Nah, jadi AA aksen yang dicari ini AA aksen. Kalau tadi ini ya
berikutnya karena ini segitiga sama sisi, berarti nah ini sama 6 akar 2 sehingga apa namanya, A ke A aksen bisa kita lukiskan ya. Nah, karena segitiga siku-siku, jadi akar dari yang panjang 12 akar 2 kuadrat itu 288 dikurangi yang pendek 6 akar 2 kuadrat 72. Nah, ini kamu cari hasilnya. Ini adalah soal pada Google Classroom berikutnya ya. Nah, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah belajar jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Berikutnya nanti akan ada video lanjutannya. Jangan lupa Google Classroom-nya diisi, dikirim sesuai dengan jadwalnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.